Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi, seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan isu penghapusan honorer yang membuat cemas Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, di sini ada satu informasinya bahwa mengenai penghapusan honorer ini, jangan takut dengan info penghapusan honorer, itu artinya semua honorer non-ASN wajib jadi ASN sebelum November 2023. Pengangkatan honorer menjadi ASN memang itu adalah suatu impian masyarakat, impian para honorer Bapak Ibu ya. Tapi benar atau tidak, di sini disampaikan bahwa jangan takut info penghapusan honorer, itu artinya semua honorer non-ASN wajib jadi ASN sebelum November 2023. Simak videonya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Rencana pemerintah terkait dengan penghapusan tenaga honorer non-ASN ini di Indonesia memang bukan sebuah wacana lagi. Karena memang pada dasarnya ada dasarnya Bapak Ibu ya. Artinya ada dasar hukum penghapusan honorer dimaksud. Apakah ini adalah suatu hal yang dikhawatirkan oleh seluruh honorer? Tentunya tidak. Hal ini membuat para honorer di seluruh Indonesia menjadi panik dan galau mendengar berita buruk rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023. Penghapusan tenaga honorer di Indonesia ini selalu menjadi perdebatan bagi pemerintah. Sebab jika benar dihapus, maka pelayanan masyarakat otomatis akan berkurang. Jika diangkat menjadi ASN juga perlu pertimbangan. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan akan memberikan opsi terbaik terkait dengan nasib honorer 2023. Jadi jika dilihat dari opsi-opsi yang diberikan, tentu akan ada kelebihan dan kekurangan yang perlu menjadi perhatian lebih dari seluruh pihak yang terkait dengan hal ini. Tentunya opsi-opsi ini adalah opsi-opsi yang sudah dipikirkan dan sudah dibahas, yang sifatnya logika dan masuk akal untuk bisa ya diterapkan dan dibahas bersama dengan stakeholder terkait dalam hal penanganan honorer ini. Menteri Anas mengatakan akan memberikan opsi terbaik terkait dengan nasib tenaga honorer 2023. Jadi berdasarkan opsi-opsi yang ada itu, maka sepertinya seluruh honorer ini nantinya akan berbahagia. Sudah diketahui juga bahwa pemerintah resmi membuka kembali pendaftaran CPNS 2023 yang akan dibuka pada pertengahan tahun ini. Jadi terdapat dua formasi yang menjadi prioritas dalam seleksi CPNS 2023, yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Karena memang dua bidang ini adalah garda terdepan demi pembangunan bangsa ini, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Suatu hal yang wajar diutamakan dalam hal perekrutan, baik CPNS maupun P3K. Dua formasi itu diprioritaskan sebab memiliki lebih banyak kebutuhan terkait perkembangan bangsa Indonesia. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, akan dijelaskan pada artikel berikut ini. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu membacanya ya, keseluruhan apa yang disampaikan melalui artikel ini dengan baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan informasi terkait penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, kemudian diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas, ucap Menteri Anas. Satu catatan,
bahwa poin kedua Bapak Ibu yaitu tentang penghapusan itu bukan solusi honorer, malah itu akan menimbulkan polemik di masyarakat, meningkatkan angka pengangguran, dan tentunya problem demi problem juga sedikit bertambah dengan banyaknya pengangguran. Jelas, pemberhentian pemberhentian honorer ini secara keseluruhan itu bukan kehendak dari pemerintah, juga bukan permintaan dari honorer, dan bukan kehendak semua pihak. Karena mengingat satu dan lain hal efek negatifnya setelah dia terapkan penghapusan itu, maka dengan sendirinya penghapusan bukan satu solusi penyelesaian tenaga honorer non-ASN. Tetapi opsi kedua dan ketiga, satu dan ketiga yaitu pengangkatan menjadi ASN berdasarkan skala prioritas dan seterusnya pengangkatan seluruhnya. Nah, itu kemungkinan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa opsi-opsi yang telah ditawarkan itu ini sedang digodok. Ya, tentunya setelah godokan maka jelas nantinya akan diterapkan sebagaimana penanganan honorer non-ASN ini. Dari ketiga opsi yang diberikan oleh Menteri Anas bisa berdampak baik untuk tenaga honorer dan bisa juga sebaliknya. Adapun solusi yang diberikan, pertama, jika tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN, hal ini sangat perlu membutuhkan keuangan yang kuat dan jumlahnya besar untuk bisa membayar besaran gaji mereka. Seterusnya solusi kedua, tenaga honorer jika diberhentikan semuanya, tentu hal ini akan berdampak pada fasilitas pelayanan publik yang ada di masyarakat Indonesia. Ketiga, selanjutnya solusi yang ketiga yaitu para tenaga honorer akan diangkat sesuai dengan skala prioritas seperti guru dan tenaga kesehatan. Karena memang guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan demi majunya bangsa ini. Presiden Jokowi juga sudah menugaskan dan memberikan satu instruksi kepada Kemenpan RB supaya segera menuntaskan permasalahan terkait dengan wacana penghapusan tenaga honorer 2023 tahun ini. Bahkan beberapa pemerintah seperti DPD, DPR, Asosiasi Pemerintah juga ya ikut mencarikan opsi alternatif untuk tenaga honorer ini. Jadi Bapak Presiden Jokowi berharap ada jalan atau opsi terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa akhir-akhir ini pemerintah benar-benar getol dalam arti memberikan instruksi kepada Menpan RB supaya honorer ini benar-benar dipikirkan jalan tengah terbaiknya dalam hal menyelesaikan honorer di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.